Everybody stand up. Oh dear. Oh yeah. Come on down, Art. Now, Art About his balance and everyone else. begins to appear. Is it possible that on down another 200? We lied about something. Yes, your loved ones. But also Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang kali ini membahas tentang sulap menyulap. Sebuah film yang cukup menarik, yang menceritakan aksi 4 orang pesulap. Dengan keahlian yang berbeda, mereka dikumpulkan melalui undangan khusus, yang kemudian diberikan misi oleh seorang pria misterius. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita dengarkan. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Adegan film dimulai di kota Chicago. Seorang mentalis yang bernama Daniel terlihat sedang menunjukkan permainan kartunya di depan ribuan penggemar fanatiknya, hingga membuat mereka berdecak kagum. Setelah pertunjukan itu, tampak seorang pria misterius yang menggunakan sweater sedang memperhatikannya. Sedangkan di New Orleans, seorang ahli hipnotis bernama Merritt membuat tidak sadar seorang wanita hingga dia tidak bisa membuka tangan sekaligus mulutnya. Sekarang giliran suaminya yang dibuat mengaku oleh Merritt bahwa dia telah berselingkuh dengan adik iparnya sendiri, dan itu membuat istrinya marah. Kesempatan itu dibuat Merritt untuk mendapatkan uang dari suaminya, agar istrinya kembali melupakan ingatan itu. Tak lama muncul kembali sosok pria misterius itu. Di kota New York, seorang calon mentalis yang masih belajar bernama Jack, dia mempertunjukkan sebuah sendok, yang bisa dia bengkokkan dengan pikirannya. Namun aksi curangnya itu diketahui oleh seorang pria. Dengan keahliannya itu, Jack bisa mencuri dompet pria itu, dan langsung kabur. Kita berpindah ke Los Angeles. Kali ini giliran seorang wanita seksi bernama Henley, yang harus membuka borgol dalam akuarium yang sudah terisi air. Dan di sana, ada ikan piranha, yang akan memakannya hidup-hidup. Penonton yang hadir menjadi histeris, dan menganggap Henley sudah tewas. Namun ternyata, dia muncul di antara para penonton. Tak ketinggalan juga, sosok misterius kembali memperhatikannya. attacking my face right now. It involved bribing the tower. 45 East. Singkat cerita, Daniel mendapatkan undangan dari pria misterius itu, begitupun juga Jack, Merritt dan Henley. Mereka berempat pun memenuhi undangan tersebut. Dan tibalah mereka ke sebuah apartemen, sesuai lokasi undangan yang tertera dalam kartu itu. Di dalam ruangan di apartemen yang kotor itu, mereka dipertunjukkan sebuah hologram yang diberi nama Blueprint. Trapdoor. Special, and trust me, you. Like, so, what are we... No, you don't. Whoa. Hang on. Oh, and you're like Jesus. Film dipercepat ke setahun kemudian, yaitu di Las Vegas. 1 tahun kemudian, dalam sebuah acara pertunjukan sulap, yang dihadiri jutaan penonton, mereka berempat kembali ke atas panggung, dan mengatakan akan merampok bank. Di antara para penonton itu, tampak seorang mentalis senior yang bernama Bradley. Bradley diminta panitia untuk tidak merekam acara ini, dan setelah kamera itu dirampas, ternyata dia menyimpan alat perekam lainnya. Daniel meminta rekannya untuk melakukan pengocokan secara acak nomor kursi pengunjung. Dan yang beruntung terpilih adalah seorang pria bernama Etienne, dan banknya adalah Credit Republica di Paris, Perancis. Mereka pun memperkenalkan sosok yang membuat mereka bisa berdiri di atas panggung ini, yaitu Arthur Tressler, sebagai pemasok dana. Kemudian Etienne disuruh menggunakan helm teleportasi, dan dia pun masuk ke dalam alat yang mereka sebut sebagai ruang dan waktu. Dengan ajaibnya, dia pun langsung berada di Paris, Perancis. Bahkan dia berada di ruang brankas bank tersebut. Uang yang berada di depannya kemungkinan besar bernilai 3 juta euro. Tak lama kemudian, uang itu tersedot dan berhamburan di ruang pertunjukan sulap. Pertunjukan itu pun membuat para hadirin menjadi heboh.
Karena terjadi kehebohan, maka memancing FBI untuk langsung melakukan penyergapan dan penangkapan kepada 4 pesulap itu. Detektif Dylan Rhodes ditunjuk untuk menangani kasus ini, dan asistennya adalah seorang wanita bernama Alma dari Interpol. Pria yang bernama Etienne pun ditangkap dan langsung dilakukan interogasi. Begitu juga Merritt dan Daniel yang diinterogasi oleh para agen FBI. Namun bukti dari mereka tidak cukup untuk menahan mereka. FBI tidak mendapatkan bukti kuat tentang kejahatan yang mereka lakukan. Karena itulah, akhirnya mereka dibebaskan. Tak kurang akal, Detektif Dylan Rhodes datang mengunjungi Bradley yang bersedia mengungkap cara kejahatan yang dilakukan 4 pesulap itu. Karena dia benci kepada orang yang mengambil keuntungan dengan menipu orang banyak. Mereka kemudian datang ke tempat pertunjukan 4 pesulap itu. Detektif Rhodes diminta untuk memakai helm ajaib itu, kemudian naik ke alat pemindah ruang dan waktu. Ternyata semua itu adalah palsu. Nyatanya, dia hanya turun ke bawah dan langsung berada di ruang brankas, seakan dia berada di Paris. Padahal kenyataannya, dia berada di ruang bawah pertunjukan. Sebelum pertunjukan berlangsung, keempat pesulap itu telah menghipnotis Etienne dan mencuri kartu kreditnya. Menurut analisa Bradley, mereka juga telah membajak truk uang yang menuju bank di Paris itu dan menukarnya dengan uang palsu, kemudian menggunakan trik kertas api untuk membakarnya. Got me. If you really want to magic. Not interested. You're joking, right? All safe and snug. Welcome to the city of The London. little French guy's bank. We'll choose one at random then. Jack. They programmed his mind to make I got his measurements. Sending ass. yes. Credit card. No, I didn't say they didn't steal hard to break into. Lanjut. Adegan berpindah. Di dalam pesawat jet, keempat pesulap itu, ditemani Arthur, sedang melakukan perjalanan menuju Perancis, untuk acara pertunjukan mereka selanjutnya. Sedangkan detektif Dylan Rhodes, Alma, dan tim dari FBI, menggunakan pesawat komersial, menuju Perancis, untuk mengungkap kejahatan mereka. Di dalam mobil komandonya, salah seorang dari tim mengatakan kepada detektif Rhodes, mereka telah mendapatkan informasi bahwa semua awak yang membantu keempat pesulap ini menggunakan gelang pelacak, dan mereka akan menggunakan itu untuk melacak keberadaan Daniel. Tak disangka, Bradley juga menyaksikan pertunjukan itu. Disengaja merekam video pada saat pertunjukan dimulai. Tiba-tiba, Arthur muncul dan hendak menyuapnya dengan cek senilai $3,5 juta untuk meninggalkan kota ini. Namun Bradley menolaknya, dan penolakan itu membuat Arthur mengancam Bradley bahwa dia akan kehilangan pekerjaannya untuk selama-lamanya. Bradley kali ini mengunjungi 4 pesulap itu dengan tujuan untuk mengingatkan mereka. Namun sepertinya misinya tidak berhasil. Saat pertunjukan dimulai, para pesulap naik ke atas panggung. Tanpa diduga, mereka memperkenalkan detektif Rhodes dan asistennya, Alma, kepada semua pengunjung dan menjelaskan bahwa mereka berdua sedang berusaha menangkap mereka. Henley melakukan atraksi hiburan dengan menyulap seekor kelinci. Mereka kemudian meminta 12 orang pengunjung untuk naik ke atas panggung. Kemudian Merritt menghipnotis mereka untuk menjadi pemain sebagai quarterback. Kemudian mereka disuruh kembali ke tempat duduknya hingga mereka dipanggil kembali. Sekarang giliran Daniel menunjukkan permainan balonnya. Dengan atraksinya itu, Henley bisa terbang hanya menggunakan balon. Pertunjukan puncak mereka adalah, para pengunjung diminta untuk menulis jumlah saldo rekening mereka dalam amplop. Kemudian secara acak, Merritt memanggil beberapa dari mereka. Dia menebak dengan tepat jumlah saldo uang mereka. Sementara itu, detektif Rhodes meminta semua timnya untuk bersiap. Tibalah saat giliran Tuan Arthur yang diminta naik ke atas panggung. Di panggung juga terungkap, saldo rekeningnya adalah $144 juta. Sementara itu, seluruh pengunjung diminta untuk menyetor amplopnya. Dan kita melihat jumlah saldo mereka yang terus bertambah. Ketika salah seorang pengunjung bernama Joseph dipanggil, jumlah saldonya bertambah, sedangkan saldo milik Arthur berkurang. Bukan hanya dia saja, bahkan seluruh pengunjung mengalami hal yang sama, dan dari handphone, mereka melihat dengan jelas, saldo rekening mereka benar-benar bertambah, hingga jumlah saldo Arthur pun habis. Karena hal itu, Arthur marah besar kepada 4 pesulap itu. Ketika detektif Dylan Rhodes dan anggota FBI lainnya berusaha akan menangkap mereka. Tiba-tiba, 12 penonton yang dihipnotis menjadi pemain quarterback tadi, kembali naik ke panggung, dan menghadang rombongan detektif Dylan Rhodes. 4 pesulap ini pun kabur, dan dengan gelang pelacak yang mereka gunakan, detektif Dylan Rhodes berusaha menangkap mereka.
Tibalah saat di mana Alma hampir saja menangkap Daniel dan sudah menodongkan pistol kepadanya. Namun, Daniel berhasil kembali lari. Detektif Dylan Rhodes terjebak dengan alatnya sendiri, karena sedari tadi, dia ternyata mengikuti arah pelacakan yang salah. Oh yeah, Al, come on down, Art. Now, Art. About his balance and everyone else. Is it possible that on down another 200? We lied about something. Yes, your loved ones. But also, Oh, I mean, we're doing it on Sunday. How good we are. Would never tell us. I'll take this. Go. Fuck. Lanjut. Karena mumet dan ingin ngeplak endas, detektif Dylan Rhodes pergi ke bar untuk minum, hingga Alma datang menjemputnya. Dia marah, karena menganggap Alma telah melepaskan Daniel. Namanya juga wanita, namun Alma malah balik marah kepadanya. Tanpa sengaja, detektif Dylan Rhodes melihat buku kecil milik Alma, dan melihat tulisan, serta logo mata satu. Sementara itu, Arthur memanggil Bradley. Kali ini, dia meminta bantuannya, untuk menangkap 4 pesulap itu, yang sudah dengan sengaja, menipu dirinya. Saat pulang ke apartemennya, detektif Dylan Rhodes melihat Alma yang sedang tertidur, setelah membaca buku yang berisi logo mata satu itu. Alma yang terbangun, mencoba menjelaskannya dengan sedikit basa-basi, namun mereka pun tidak memanfaatkan momen itu, sehingga tidak terjadi adegan pengencrotan. Setelah itu, detektif Dylan Rhodes tersadar, bahwa HP-nya ditukar dengan sengaja oleh Daniel, dan menyelipkan pelacak di dalamnya. Akan tetapi, detektif Dylan Rhodes yang kini membalikkan keadaan. Mereka yang melacak posisi 4 pesulap itu. Tim FBI kembali meluncur ke lokasi, mereka tidak mengizinkan Alma untuk ikut menyergap. Ketika terpojok, para pesulap itu pun kabur melalui lorong sampah. Di saat yang sama, Bradley mengintai, sesuai instruksi dari Arthur. Ketika para agen FBI masuk, rupanya, Jack masih berada di sana. Jack pun berusaha berlari keluar, dan melumpuhkan 3 agen, serta mencuri mobilnya. Begitu juga dengan Alma, dia datang di waktu yang tepat. Mereka mengejar Jack, diikuti agen lainnya. Di dalam pengejaran itu, Alma menunjukkan kepiawaiannya dalam mengemudi, hingga mobil Jack terbalik, dan terbakar. Detektif Dylan Rhodes segera keluar, namun dia tidak berhasil menyelamatkannya, karena tiba-tiba mobil itu meledak, dia hanya mendapatkan selembar kertas. Kini, pesulap yang tersisa menjadi buron, dan menyaksikan kejadian itu di televisi. Bradley tiba-tiba menghubungi detektif Dylan Rhodes, dan mengingatkannya, untuk waspada kepada Alma. Imbasnya, detektif Dylan Rhodes harus kehilangan pekerjaannya, setelah agen lain mengambil alih kasusnya, karena mereka dianggap telah gagal dalam menangani kasus ini. Secara terang-terangan, para pesulap itu memberitahukan misi besar mereka selanjutnya, yaitu mencuri brankas. Para agen FBI kemudian meluncur ke lokasi penyimpanan brankas itu, namun apa yang terjadi? Brankas itu telah dibawa oleh sebuah truk. Sesampainya di lokasi, detektif Dylan Rhodes mendapat informasi bahwa ada seorang wanita di sana. Namun ketika dibuka ternyata itu adalah Bradley dan asistennya. Mereka kembali dibuat terkejut, karena brankas itu ternyata berisi balon, dan mereka telah dialihkan perhatiannya, karena sesungguhnya, yang terjadi adalah, 3 pesulap itu ada di sebuah lokasi untuk pertunjukan akhir mereka. Jutaan orang hadir di kota ini, untuk melihat pertunjukan terakhir mereka. Detektif Dylan Rhodes dan timnya, kembali meluncur ke lokasi. Ketika tim lain naik ke atas atap, mereka hanya menemukan sebuah boneka. Mereka bertiga pun berpindah-pindah, kemudian menerbangkan uang jutaan dolar dari atas sana. Detektif Dylan Rhodes merasa gagal, yang padahal sebenarnya, uang yang diterbangkan itu adalah uang palsu. Lanjut. Saat Bradley hendak menuju mobilnya, uang asli ternyata sudah dipindahkan ke mobilnya, dan dia pun ditangkap. Suatu hari, momen di mana detektif Dylan Rhodes mengunjungi Bradley di penjara. Dia sendiri menjelaskan secara detail tentang kejadian yang kini menimpanya. Dari mulai A sampai Z, saat Bradley bertanya tentang sosok misterius yang hadir dari awal. Tiba-tiba detektif Dylan Rhodes menghilang dari dalam sel, dan kini, sudah berada di luar. Faktanya, terungkap bahwa selama inilah detektif Dylan Rhodes yang mengendalikan semua orang, untuk menjadi pengalih perhatian, dan bukan Alma, yang seperti kita duga-duga sebelumnya.
sacrifice everything. That is the quote. They can. Singkat cerita, tibalah pertemuan antar mereka pun terjadi. Keempat pesulap ini terkejut, sosok misterius yang memberi mereka kartu, dan merencanakan semua ini adalah detektif Dylan Rhodes sendiri. Kini, mereka resmi bergabung, menjadi anggota Mata Satu. Elkhorn. So he gave me his. For you to secret to lock away. Come in close. Oke kawan-kawan. Setelah mendengar sampai habis alur cerita ini, langsung saja kalian klik kolom deskripsi. Karena di situ ada juga loh alur cerita film lainnya. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan sampai jumpa di film berikutnya.